harapan saya adalah memberikan pemahaman kepada khususnya dalam BIMTEK ini kepada anggota-anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 untuk mereka menghayati betul-betul bahwa mereka berbuat itu betul-betul untuk rakyat daerah. Kalau kurang-kurang mereka harus perbaiki sekarang ini untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Itu yang paling penting dan itu saya tegaskan kepada mereka agar mereka melakukan hal itu. Bila mana tidak mereka lakukan, maka konsekuensinya adalah ya bisa PAW, bisa penggantian, bisa tidak dicalonkan lagi. Itu kenapa? Karena sekarang kita mau mereka harus berbuat sesuatu untuk masyarakat. Terutama mereka harus tahu bahwa milenial ini yang harus dilatih juga untuk mengerti tentang politik nasional, politik dalam negeri, politik untuk kepentingan daerah-daerahnya mereka masing-masing. Saya Stanley Bugung, berasal dari Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Menjadi anggota DPRD dari Partai Hanura sejak tahun 2018. Kebetulan memang mengikuti proses PAW di tahun 2018 dan setelah pemilu 2019 ikut mencalonkan diri di DPRD Kota Tomohon Dapil 1 dan lewat kepercayaan masyarakat mempercayakan untuk mewakili Dapil 1 dari Partai Hanura dan dalam kasih sayang Tuhan terpilih sebagai anggota DPRD Dapil 1 Kota Tomohon dari Partai Hanura. Nah, gitu perjalanan kronologisnya sampai sekarang sehingga hari ini boleh hadir di BIMTEK Partai Hanura di Hotel Mercure Jakarta ini, Pak. Boleh ceritakan Pak tugasnya Bapak untuk di komisi sana atau di DPRD sana tuh apa sih Pak? Boleh ceritakan terus biar kita tahu. Oh iya. Kebetulan saya di fraksi Partai Hanura dipercayakan duduk di Komisi 2. Di DPRD Kota Tomohon hanya ada 3 komisi dan kami di Komisi 2 membidangi keuangan dan pembangunan. Sehingga tugas-tugas itu melekat untuk di mitra komisi kami di bidang-bidang pembangunan. Yang pertama adalah di BPKPD, yaitu yang menangani keuangan, dulu disebut Badan Keuangan Daerah. Ya. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, Perumahan dan Pemukiman, Badan Perencana Daerah, Bapelitbangda, Badan Perencana dan Penelitian Daerah. Kemudian juga ada beberapa BUMD di Kota Tomohon, ada perusahaan daerah pasar, perusahaan daerah air minum, dan bagian pembangunan ya di sekretariat daerah yang ada di mitra komisi kami. Dan dalam tugas dan fungsi yang melekat, maka tentu kami melakukan yang pertama untuk proses legislasi berkaitan dengan mitra kami, kemudian untuk fungsi budgeting, dan dalam pelaksanaan legislasi dan budgeting yang sudah dianggarkan, sudah direncanakan dan dianggarkan, tentu itu ditindaklanjuti dengan proses pengawasan sehingga 3 fungsi ini dapat berjalan secara baik, secara terkoordinasi, dan ini semua demi kesejahteraan masyarakat di Kota Tomohon. Berkaitan dengan tugas yang disampaikan tadi, maka secara khusus memang ya sesuai dengan sumpah dan janji kami selaku anggota DPRD, di mana salah satu bunyi sumpahnya adalah akan memperjuangkan masyarakat di dapil yang saya wakili. Maka memang karakteristik di dapil saya kebetulan ada di Kecamatan Tomohon Barat. Memang di sana punya karakteristik di masyarakat kota karena Tomohon Barat itu berada di pinggiran dan saya telah memperjuangkan infrastruktur yang ada di Kecamatan Tomohon Barat, di Kelurahan Tara Raya pada umumnya. Dan selama saya menjabat
sudah saya memperjuangkan pembukaan akses ekonomi masyarakat lewat pembuatan jalan, baik jalan pengerasan maupun ditingkatkan ke pengaspalan maupun perbaikan drainase dan trotoar, juga saluran-saluran irigasi, karena di daerah kami masih ada persawahan yang memang masih menjadi lumbung pangan di Kota Tomohon, dan saluran irigasinya diperbaiki. Ada juga yang namanya penerangan jalan raya dan penerangan jalan lingkungan. Bahkan sudah juga boleh melakukan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan pendampingan dari DPRD berkaitan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat yang perlu diperjuangkan di pemerintah Kota. Ya, secara umum demikian, Pak. Oke Pak, sekarang kita kembali ke pertanyaan hari ini. Dari kemarin hari ini juga sudah mengikuti BIMTEK ini Pak. Menurut Bapak secara pribadi, apa yang Bapak dapat dari BIMTEK ini? Kemudian apa yang mungkin akan diterapkan di sana Pak? Boleh? Ya, terima kasih. BIMTEK Partai Hanura di tahun 2022 ini berbeda dengan beberapa BIMTEK yang telah kami ikuti, dan memang punya satu nilai tersendiri. Yang pertama, panitia telah mempersiapkan materi dan pemateri yang sangat luar biasa. Ya, tentu kami selaku anggota DPRD ketika mengikuti BIMTEK ini boleh mendapatkan pemahaman tentang kepemiluan oleh KPU, juga oleh Bawaslu. Selanjutnya boleh mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan di daerah lewat pemateri Ketua KPK Pak Firly Bahuri. Bahkan secara umum dalam tugas-tugas internal di partai, pengelolaan partai, ideologi partai, pengelolaan keuangan di partai, dan yang paling penting yang mungkin menuju 2024 bahwa ada pemateri-pemateri yang boleh memaparkan tentang strategi-strategi pemenangan, bahkan boleh menyampaikan tentang bagaimana tugas kita selaku anggota DPRD ketika akan berperang kembali, dalam tanda kutip berperang kembali di Pil, Caleg atau pemilu legislatif di 2024. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Apa harapan Bapak nanti ke depan setelah pulang dari sini, kemudian ada planning dipercayakan terpilih lagi untuk menjabat di 2024 sampai 2029. Boleh Bapak ceritakan? Ya, untuk internalisasi tentu harus menjaga integritas, karena integritas itu yang akan membuat trust di masyarakat itu akan semakin tinggi, dan berarti kalau figur yang mereka percayai dengan kepercayaan itu, maka pasti mereka akan menjatuhkan pilihan. Yang kedua, tentu saya akan terus melakukan pendekatan di basis-basis TPS, sehingga sistem perpolitikan sekarang yang memang kadang-kala terpengaruh dalam tanda kutip dengan faktor-faktor pragmatis, ketika boleh dilakukan pendekatan di TPS berbasis TPS, maka tentu bisa dikalkulasi dan bisa diproyeksi suara yang akan saya dapatkan, dan tentu dalam pemilu 2024 dalam kalkulasi itu saya akan bisa memastikan apakah masih akan duduk selaku anggota DPRD, atau dalam kalkulasi itu mungkin saja harus berupaya lagi dengan hal-hal terobosan inovasi dan teknik-teknik kepemiluan, kampanye dan lain sebagainya, sehingga harapan untuk duduk kembali memperjuangkan aspirasi rakyat melalui Partai Hanura di pemilu 2024 bisa terwujud di Kota Tomohon, ya khususnya di dapil saya.